Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan tamu kita pada pagi hari ini Bapak Ivan Yustiavandana, Deputi Selamat pagi, Assalamualaikum. Pemberantasan. Pak Ivan, terima Ya. kasih sudah datang. Terima kasih Bang Nasir. Pagi ini kita diskusi tentang indeks persepsi publik yang baru diluncurkan. Indonesia turun 3 poin Pak Ivan, dari Ya. 40 ke 37. Dan ini urutan dari 180 negara itu kita di 102, sama dengan Gambia ya, dan beberapa negara Afrika lainnya. Tapi kalau kita mau menghibur diri ya bisa juga lah, artinya di bawah kita masih ada Thailand, ada Filipina, ada Laos, ada Myanmar gitu ya. Pak Ivan, ini kan fungsi tugas kewenangan PPATK mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, di mana salah satu tindak pidana asalnya itu adalah korupsi. Tentu kan peran PPATK dengan melorotnya indeks persepsi korupsi kita kan juga ada begitu ya. Ya. Ini apa karena PPATK kurang bekerja serius atau bagaimana nih Pak Ivan? Ya, terima kasih Bang Nasir. Jadi kalau kita lihat dari perspektif PPATK, PPATK sudah bersama seluruh stakeholder sudah mengeluarkan yang kita sebut dengan National Risk Assessment. Jadi kita sudah punya yang namanya NRA. Jadi NRA itu adalah sebuah dokumen yang akan menunjukkan tingkat resiko dari Indonesia terkait dengan pencucian uang. Itu adalah mandat dari rekomendasi FATF, Financial Action Task Force. Rekomendasi nomor 1 kita sudah punya. Hasil dari NRA kita sejak tahun 2013 yang kita keluarkan 2015, kemudian kita perbarui 2017, kemudian kita lagi bikin di 2020 kemarin, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang paling beresiko memang dalam konteks pencucian uang. Jadi di Indonesia berdasarkan dokumen NRA, uang-uang yang merupakan sumber dari pencucian uang itu memang yang paling beresiko adalah uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Itu temuan kita, sehingga sangat tidak heran kalau hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan paling banyak itu mengarah kepada hasil analisis dan hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana korupsi, Bang Nasir. Itu kita serahkan ke KPK, kita serahkan ke JPU, kita serahkan ke penyidik Polri. Nah, terkait dengan CPI, Corruption Perception Index yang baru kita baca rilis hasilnya, memang sejak tahun pertama CPI itu dibikin tahun 95 itu memang dikategorikan Indonesia sebagai di awal itu Indonesia sudah disebut sebagai negara yang paling korup di dunia. Kita di 95 kita ada di ranking 41. Kita di ranking 41 dari 41 negara. Jadi semakin tinggi semakin jelek lah. Dari 100 negara lebih ya Pak Ivan? Ya, pada saat itu yang disurvei hanya 41. Pada 95 yang disurvei hanya 41. Jadi terus paling, naik. Iya. Ya, yang disurvei menjadi 54, 52, 85, 99 dan seterusnya. Sehingga pada posisi 2020 ada penurunan memang. Pada posisi 2019 saja negara yang disurvei itu 180, Bang Nasir. Nah, pertanyaan dari kita sebenarnya bukan masalah kita ada di ranking berapa, tapi pernah nggak kita berada di dalam di dalam populasi setengah dari yang dinilai. Jadi kalau yang dinilai ada 100, pernah nggak kita di bawah 49? Kalau dikatakan yang 0 itu adalah yang terbaik. Pernah nggak kita berada di bawah setengah yang populasi negara yang dinilai? Kita nggak pernah. Kita nggak pernah. Indonesia tidak dalam sejarahnya tidak pernah berhasil masuk di bawah setengah dari populasi Indonesia.
Hanya terjadi sekali tahun ini, terjadi tahun 2017. Dari 180 yang dinilai, kita kalau indeksnya pada saat itu masih yang tertinggi, kan metodologi mereka berubah. Dulu yang tertinggi itu yang paling bagus, sekarang yang terendah yang paling jelek. Nah, itu dulu pernah kita berada di populasi mendekati setengah ke atas. Nah, itu kita senang pada saat itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang memang penegakan hukum tindak pidana korupsi itu tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Kalau boleh jujur ya, akar masalahnya itu kan adalah bagaimana orang pelaku korupsi itu berhasil menikmati harta kekayaannya. Jadi tidak ada alasan orang melakukan korupsi kalau dia tidak ingin menikmati harta kekayaannya. Ya kan, menikmati harta kekayaannya itu kan bahasa lain dari yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi akar dari tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang, itu justru akan menyuburkan tindak pidana korupsinya sendiri. Nah, justru di situ masalahnya Pak Ivan. Ya. Piranti itu kan sudah cukup kuat ya. Ya, ada betul. undang-undang anti pencucian uang, Ya. ada perampasan aset, Ya. ada pendekatan memiskinkan koruptor dan Ya. lain-lain. Ini nggak berjalan atau bagaimana sehingga kok hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya, kalau tidak berjalan juga tidak tepat ya kita katakan tidak berjalan. Hanya mungkin standar untuk melakukan penegakan hukumnya masih bervariasi antara satu penegak hukum dengan penegak hukum, antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Ada satu kasus korupsi yang kemudian benar-benar dikenakan tindak pidana undang-undang tindak pidana pencucian uang, tapi ada satu kasus korupsi yang lainnya yang tidak dikenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ada yang satu dilakukan penyitaan harta, yang satu tidak dilakukan penyitaan harta. Ada yang dilakukan pemiskinan, yang satu tidak dilakukan pemiskinan. Yang seperti itu yang kemudian kita coba untuk diskusikan kembali dengan aparat penegak hukum dengan banyak program yang kita punya agar standar penerapan tindak pidana pencucian uang itu berlaku terhadap seluruh kasus tindak pidana, tidak hanya korupsi tapi tindak pidana yang lainnya juga. Koordinasi apa yang kita tahu bahwa cukup baik sudah dilakukan ya. Misalnya sampai Menko Polhukam juga selalu di dalam rapat-rapat komite tindak pidana pencucian uang dan lain-lain itu mengingatkan terus seluruh aparat penegak hukum ya agar mensinkronkan atau menggunakan undang-undang pencucian uang di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik gitu. Setahu kita itu kan cukup optimal gitu, tapi di lapangan berkata lain tuh. Itu yang kira-kira masalahnya di mana itu Pak Ivan? Saya pikir kita tidak bisa mengeneralisir semua kasus berlaku untuk treatment yang dilakukan treatment yang sama ya. Komplikasi terhadap semua kasus itu berbeda. Masing-masing kasus memiliki komplikasi yang berbeda. Bisa saja penegak hukum menghadapi kesulitan dalam konteks pembuktiannya. Bisa juga memang penyidik yang menangani, mungkin baru kuat di sisi tindak pidana asalnya tapi lemah di sisi tindak pidana pencucian uangnya, atau bisa kuat di dua sisinya. Jadi variasi-variasi itu yang kemudian di lapangan kita coba koordinasi lebih lanjut. Memang seperti Bang Nasir tadi sampaikan, Komite Koordinasi Nasional sudah sangat intens bertemu dan membuat kesepakatan di level tinggi kan. Tapi implementasi di tengah di bawah, itu dia. Ini karena kurang pemahaman atau masih apa Pak Ivan ya? Ya, bisa jadi karena kurang pemahaman, bisa jadi karena turnover di penyidik juga tinggi. Kita memahami kan turnover tinggi kan. Teman-teman yang sudah paham tiba-tiba pindah ke wilayah lain gitu. Atau naik pangkat atau seperti apa gitu. Itu banyak variasinya Bang Nasir. Nah, ke depan untuk supaya kita membaik lah ya, indeks persepsi korupsi kita itu apa yang dilakukan Pak Ivan? Ya, kuncinya begini, yang penting kita memiliki pemahaman yang sama. Kuncinya adalah penegakan hukum tindak pidana asal ini kalau kita nyatakan percuma tidak dilakukan secara optimal atau optimum atau tidak memberikan dampak yang signifikan apabila penegakan hukum tindak pidana pencucian uangnya tidak dilakukan. Jadi seperti mencabut pohon tapi akarnya masih di dalam sehingga kemudian makin subur pohon tadi gitu kan. Makin merambat malah ya. Makin merambat. Makin merambat lagi. Itu yang menjadi itu Bang Nasir.
kontribusi PPATK terkait kasus-kasus yang melanda kita belakangan ini ya. Ya. Ada kasus misalnya penyelewengan untuk penyaluran sembako, kemudian terkait dengan kelautan dan lain-lain itu berkurang sehingga ini memberikan kontribusi terhadap penurunan indeks korupsi tadi, atau bagaimana nih Pak Ivan? Selama ini kontribusi yang dibuat oleh PPATK di dalam kasus-kasus yang ada itu. Ya, ya. Saya pikir dari sisi kebetulan saya sebagai Deputi Pemberantasan bisa menilai dari perspektif pemberantasan ya. Dari sisi kontribusi PPATK terkait memberikan informasi kepada penegak hukum, saya pikir tidak kurang-kurang ya Bang Nasir ya. Cukup lah ya. Cukup ya, cukup. Artinya begini, kita bisa memberikan secara proaktif, inisiatif dari kita memberikan kepada penegak hukum, bisa juga penegak hukum menanyakan kepada kita untuk kemudian kita berikan informasinya kepada mereka. Bisa juga pada saat melakukan beberapa operasi yang sifatnya silent gitu ya, kita backup dari sisi PPATK memberikan informasi intelijen. Seperti itu bisa juga dari pengaduan masyarakat yang kemudian kita follow up lebih lanjut, jadilah kasus. Hanya mungkin memang yang kita lakukan itu tidak artinya tidak paralel dengan luasnya wilayah Indonesia, komplikasi Indonesia, kemudian dinamika di Indonesia, variasi dari transaksi masyarakat dan segala macam. Nah itu yang butuh ke depan butuh lebih keseriusan dari PPATK sendiri dan penegak hukum. Pak Ivan, mumpung masih di awal tahun kita Pak Ivan, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Deputi Pemberantasan PPATK selama 2021 ini? Ya, kita sudah berbicara sangat intensif dengan pimpinan ya, di level pimpinan sudah memberikan arahan. Kita tentunya akan berpegangan terhadap strategi nasional di di Indonesia itu untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, dalam konteks PPATK tentunya PPATK ingin menjaga integritas sistem keuangan ke depan sebisa mungkin integritas sistem keuangan Indonesia terjaga dengan berbagai langkah tusi PPATK. Terkait misalnya dalam situasi sekarang ini Bang Nasir dan sobat PPATK, kita mengamankan penyaluran dana bansos, kemudian kita mengamankan pengadaan vaksin, kita mengamankan program nasional terkait dengan pandemik COVID-19. Jadi itu yang kemudian kita kuatkan di PPATK, selain kemudian mengantisipasi perkembangan fintech, perkembangan teknologi ke depan. Prinsipnya pola bekerja kita memang luar biasa berbeda sejak tahun 2020 karena kita menghadapi pandemi, WFH, tidak semua kekuatan PPATK bisa berada pada kantor yang sama dalam satu waktu, sehingga itu harus benar-benar diatur dengan baik. Itu Bang Nasir. Terima kasih Pak Ivan, Sobat PPATK. Sangat kaya ya informasi yang disampaikan tadi oleh Deputi Pemberantasan PPATK. Sobat PPATK, korupsi itu tidak hanya ditangani oleh KPK, PPATK, kemudian institusi terkait lainnya, tapi kita semua Sobat PPATK harus sama-sama ikut mencegah dan memberantas korupsi, sehingga mudah-mudahan indeks persepsi korupsi kita dari tahun ke tahun akan semakin membaik. Jumpa lagi kita Sobat PPATK di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?